Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anita Yusrandan, kelas B Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan materi dalam mata kuliah Pancasila tentang arti Pancasila sebagai dasar negara serta pengamalan Pancasila. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman, peraturan, dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian dalam pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sudah tertuang di setiap sila-sila Pancasila. Semua sila Pancasila tersebut memiliki keterkaitan antar sila. Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu dari sila tersebut hilang, maka Pancasila menjadi tidak berfungsi lagi. Besarnya arti Pancasila sebagai dasar negara tentunya memberikan makna yang sangat dalam bagi segenap rakyat Indonesia. Pengamalan Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dilaksanakan atau diamalkan secara terpisah karena merupakan satu kesatuan yang utuh dan berkaitan satu sama lain. Sebagai warga negara, harus menunjukkan penghargaan kepada nilai-nilai Pancasila dalam segala bidang kehidupan dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan ideologi Pancasila berarti melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Pancasila, diharapkan Indonesia dapat sejahtera, berdaulat, adil dan makmur, dan tercapai cita-cita negara. Sehingga selain dijadikan norma hukum dalam mengatur kehidupan bernegara, Pancasila juga digunakan sebagai pedoman bertingkah laku untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengamalan Pancasila berikut merupakan contoh-contoh pengamalan Pancasila yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai di setiap pasalnya. Sila pertama Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa. Maka tingkah laku warga negara harus bertitik tolak pada semangat untuk melakukan yang benar, adil, dan baik sebagai inti sari nilai ketuhanan. Berikut contoh pengamalan sila ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan sepenuh hati membina kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, bekerja sama tidak mengganggu teman ketika sedang beribadah. Ketiga, tidak memaksakan orang lain dalam menganut agama atau kepercayaan. Sila kedua Pancasila. Berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, maka tingkah laku manusia harus didasarkan atas kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Berikut contoh pengamalan sila ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menolong teman, tetangga, atau orang lain yang sedang terkena musibah dengan ikhlas memberikan bantuan. Tidak semena-mena terhadap orang lain, tidak merasa dirinya paling unggul daripada orang lain, saling menghormati dan mencintai sesama manusia dengan tidak membenci satu sama lain. Yang ketiga, mengakui bahwa semua orang sama kedudukannya, sama-sama memiliki hak sebagai warga negara, menghindari dan menolak adanya bullying di sekolah maupun media sosial. Sila ketiga Pancasila. Berdasarkan sila Persatuan Indonesia, maka tingkah laku warga negara harus didasarkan pada nilai integrasi nasional. Berikut contoh pengamalan sikap sila ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengembangkan sikap cinta tanah air, misalnya membeli produk dalam negeri. Selain itu juga bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, seperti mengenalkan budaya Indonesia kepada bangsa lain. Yang kedua,
rela berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih. Yang ketiga, tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menggunakan posisi jabatan atau kedudukannya untuk kepentingan orang banyak. Sila keempat Pancasila. Pada sila keempat, tingkah laku warga negara harus didasarkan pada kerakyatan dan demokrasi yang berhikmat dan bijaksana. Dan berikut ini contoh pengamalan sila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak baik bagi orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, ikut memberikan suara dalam pemilu bagi yang sudah terdaftar dalam calon pemilih. Sila kelima Pancasila. Pada sila kelima, tingkah laku manusia harus didasarkan pada keadilan dalam menjaga hubungan bermasyarakat. Berikut contoh pengamalan sila ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Di dalam proses pembelajaran, seorang anak tidak boleh hanya menuntut hak mendapat ilmu yang diberikan tanpa melaksanakan kewajiban untuk menghormati guru. Yang kedua, berlaku adil terhadap teman, misalnya tidak memilih-milih teman berdasarkan kekayaan atau gaya kehidupannya. Yang ketiga, memberikan pertolongan kepada semua orang tanpa pamrih. Demikian penjelasan materi saya. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mahdi Armilina Konda, kelas B jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tugas Pancasila. Di sini saya menjelaskan tentang mengenal Pancasila, fungsi, nilai, dan arti lambang. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Butir-butirnya tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea terakhir. Tertulis kelima sila yang menjadi dasar negara Indonesia yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ditulis dalam buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, karya Ronto 2012. Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang artinya adalah 5 dan sila yang berarti batu sendi. Pancasila merupakan rumusan dan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi utama Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila tentu memiliki fungsi. Pada dasarnya, Pancasila berfungsi sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam bukunya, Ronto merumuskan fungsi utama Pancasila dalam 9 poin, di antaranya yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang kesembilan, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Kemudian nilai-nilai Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila tentu sebaiknya dimaknai dengan jelas. Maka dari itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP merangkum nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup seperti berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan dan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing orang. Yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Yang ketiga, persatuan Indonesia.
Warga negara harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Warga negara tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Perbedaan cara pandang harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga negara mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Warga negara harus menyeimbangkan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Kemudian, ideologi Pancasila. Pancasila kerap disebut sebagai ideologi negara. Untuk memaknainya, Ronto dalam buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara 2012 menjabarkan sebagai berikut. Pancasila merupakan cita-cita yang menjadi dasar pandangan dan pemahaman pada negara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual. Pancasila adalah wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana berkehidupan. Bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Kemudian arti lambang Pancasila. Indonesia dilambangkan dalam seekor burung Garuda atau sering disebut sebagai Garuda Pancasila. Di dada burung tersebut terdapat perisai yang menggambarkan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam Pancasila yang artinya sebagai berikut. Bintang melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ditulis dalam situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bintang menggambarkan cahaya kerohanian bagi seluruh warga Indonesia. Kelima, sisi pada bintang menggambarkan kepercayaan masing-masing warga negara. Rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang tersusun dari 17 gelang menggambarkan hubungan manusia yang saling tolong-menolong. Pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin digambarkan sebagai tempat berteduh untuk seluruh warga negara. Lambang tersebut juga mengartikan kesatuan Indonesia. Toko tertanam dalam akar yang kuat. Kepala benteng melambangkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala benteng dimaknai sebagai hewan yang suka berkumpul dan kompak dalam mengambil keputusan. Pari dan kapas melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dimaknai sebagai kebutuhan rakyat Indonesia tanpa memandang status dan kedudukan. Padi dan kapas mencerminkan sandang dan pangan, tak adanya kesenjangan antara warga negara. Itulah pengertian sederhana dari Pancasila yang dipegang teguh sebagai dasar dan identitas bangsa Indonesia. Baginya warga negara memahami arti Pancasila, fungsi utama Pancasila, nilai-nilai Pancasila, dan arti lambang Pancasila. Demikian penjelasan saya, terima kasih. Shalom, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu Pancasila dan agama. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yaitu 5 dan sila yaitu dasar. Pancasila bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua adalah fungsi agama dan Pancasila. Agama dan Pancasila memiliki kesamaan fungsi, yaitu nilai dan alat untuk mencapai kesejahteraan lahir batin masyarakat. Agama dan Pancasila diibaratkan dengan roda kanan dan roda kiri sebuah kendaraan. Fungsi roda tersebut sama sebagai penggerak badan kendaraan untuk menempuh satu tujuan tertentu, namun perannya yang berbeda. Agama sebagai perekat
dan pembina rohani, sedangkan Pancasila berperan sebagai pedoman ideologi bernegara. Agama adalah rumah besar yang menyajikan tata kelola mental, spiritual, dan seluruh sendi kehidupan manusia. Sedangkan Pancasila adalah rumah besar agama anak bangsa yang menyajikan tata kelola negara supaya terarah pada sasaran. Yang ketiga adalah antara agama dan Pancasila telah terjadi saling dukung dan saling menguatkan. Pancasila mengakui agama dan juga agama mengapresiasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila memberi ruang yang luas bagi agama. Nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila adalah inti ajaran agama. Yang keempat adalah jangan ditarik menjadi ideologi sebab akan menimbulkan bias konsep. Sebuah ideologi dirumuskan dalam suatu negara untuk tujuan tertentu, sedangkan agama dibentuk untuk tanpa batas. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat pagi. Nama saya Anti Purtandi, saya dari kelas C Pendidikan Agama Kristen. Saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan pengawalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang berguna sebagai pemersatu antara masyarakat Indonesia. Aspek-aspek yang terkandung dalam Pancasila pun sangat kompleks maknanya dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Dalam kelima sila ini mengandung setiap makna atau pengawalan Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya mengajak keluarga yang memiliki kepercayaan yang sama untuk beribadah bersama, menghormati umat agama lain dan tidak memaksakan ajaran lain, mengajak ketertiban di rumah ibadah. Kita harus menghargai orang-orang yang berbeda agama dengan kita, ataupun mereka sedang beribadah, kita harus menghargai mereka yang sedang beribadah. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya yaitu saling menghormati dengan orang lain tanpa memandang derajat dan kesukaan, tulus menolong dengan tetangga. Sila yang kedua yaitu mengajarkan kita bagaimana kita bersifat kemanusiaan, bagaimana kita mengembangkan sikap kemanusiaan kita terhadap orang lain. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pengawalan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya yaitu menggunakan bangsa Indonesia dengan baik dan benar ketika bertemu dengan orang lain yang berbeda daerah dengan kita, mendukung usaha anak bangsa dengan memiliki produk dalam masyarakat. Nah, di sini sila ketiga mengajarkan kita agar kita tetap bersatu dalam negara kita. Kita harus bersatu antara masyarakat lain dan masyarakat luar. Kita juga bisa bekerja sama. Lalu untuk memajukan negara kita harus bersatu dan harus memiliki arah dan tujuan yang sama. Jika kita memiliki arah dan tujuan yang berbeda, maka dampak dari negara kita itu tidak baik. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi yang baik. Sila ketiga ini mengajarkan kita untuk merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu
kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan kita agar negara kita maju dan tidak terlalu banyak kejadian. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini kita dijunjung tinggi untuk menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah untuk mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Di sini mengajak kita agar kita jika kita mengambil keputusan, kita harus bermusyawarah terlebih dahulu kepada pemerintah kita agar keputusan yang diambil itu dapat kita jalankan dengan baik. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengembangan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Di sini mengajarkan kita agar dalam kehidupan kita harus bekerja sama, kita harus bergotong royong. Nah, bagaimana negara kita akan maju jika kita hanya melakukannya sendiri? Ya, jelas kita harus melakukan gotong royong dan kerjasama. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat pagi. Video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi Pancasila, yaitu pengertian hak warga negara. Tetapi sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aurelio, jurusan PANA kelas C. Pengertian hak warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hak adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan untuk berbuat atau memperoleh sesuatu karena sudah diatur di dalam undang-undang atau peraturan. Hak juga merupakan semua hal yang diperoleh atau didapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk memperoleh sesuatu. Hak dalam kewarganegaraan berarti warga negara berhak atau mempunyai wewenang untuk memperoleh beberapa hal. Jadi, pengertian hak warga negara dapat dikatakan sebagai sesuatu yang harus dimiliki oleh warga negara. Hak warga negara Indonesia wajib atau berhak memperoleh sesuatu sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki warga negara guna melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak kewarganegaraan seperti penghidupan yang layak, perlindungan hukum, jaminan keamanan, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elsita Pandokatunde. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kehidupan kita. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan yaitu mengimani, mempercayai, mendakwa kepada Tuhan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengimani dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, saling menghormati dan menghargai antara penganut kepercayaan, menciptakan kerukunan antar umat beragama. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi
yaitu sebagai hal memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan yang lain. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun fungsi Pancasila yang pertama sebagai dasar negara dan ideologi negara, yang kedua Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang ketiga sebagai hidup bangsa Indonesia, yang keempat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber, yang kelima Pancasila sebagai tujuan dari bangsa Indonesia.